Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita belajar dan judulnya adalah Jangan Abaikan Pelayanan Supranatural. Jangan abaikan pelayanan supranatural, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa saya mengingatkan akan hal itu? Saya ingat sekali pertama kali saya menerima Tuhan Yesus dan pertama kali saya diajar di dalam kelompok pemuridan itu, saya benar-benar kagum akan Tuhan, ya. Wah, Tuhan dahsyat sekali gitu. Roh-roh jahat itu takluk, ya saudara-saudara. Saya diajak pembimbing saya berdoa keliling dan saya bersifat rohani waktu itu, saudara-saudara. Jadi sangat kelihatan maksud saya. Yang dahulu jasmani, yang dulu hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani, tapi sejak saya terima Tuhan Yesus dan mengalami lawatan Roh Kudus itu, saya jadi bersifat rohani. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, maksud saya itu. Nah, saya sungguh diberkati Tuhan pada waktu saya membaca firman Tuhan dan saya mengingat kembali pada masa itu, saudara ya, pada masa saya pertama kali menerima Tuhan Yesus, ya. Saya kemana-mana membaca firman Tuhan, ya, dan saya kemana-mana berdoa dan mujizat itu betul-betul saya mengalaminya, saya melihat dan saya kagum, ya, saudara-saudara yang hampir sering sekali saya diajak untuk melayani kelepasan, ya. Hampir sering sekali saya diajak untuk mendoakan rumah-rumah yang ada roh jahatnya. Hampir sekali saya diajak mendoakan orang sakit, saudara-saudara, dan kemudian tidak sedikit juga perusahaan mendoakan juga keliling kota Semarang, saudara-saudara, dan suatu kali di situ ada mujizat Tuhan, saudara, pada waktu doa keliling. Banyak sekali mujizat-mujizat itu terjadi. Dan kali ini saya ingin men-sharingkan, saudara-saudara, firman Tuhan. Ya, judulnya adalah jangan abaikan pelayanan supranatural. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Seringkali, saudaraku, seiring pertumbuhan kita, seiring kita ini melayani terus, saudara-saudara, kadang-kala kita tidak lagi mencoba untuk pelayanan yang supranatural itu. Padahal ketika kita menjadi terus melayani itu, mengerjakan itu, maksud saya, orang akan bersuka cita. Dan kota kita mendengar berita-berita yang ajaib. Kota sekitar kita, orang di sekitar kita mendengar berita-berita yang ajaib itu terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini benar juga, saudara ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dan 8. 2 ayat saja, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan, maka sangat besarlah dalam kota itu. Saya ingin mengulangi lagi, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 8 ayat 7 sampai 8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras,
Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangat besarlah sukacita kota itu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan dan saya tentu mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Ada dua hal dan berdampak menjadi sukacita karena Tuhan, saudara-saudara. Jadi sukacitanya bukan karena sukacita akan yang lain, sukacita karena hal yang dari dunia, tapi sukacita kita karena Tuhan, saudara-saudara. Apa itu yang pertama? Yaitu kita kembali mengusir roh-roh jahat itu, ya. Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Saudara-saudara, jadi murid-murid di Kisah Para Rasul itu mengusir roh-roh jahat, sehingga roh-roh jahat itu berseru dengan suara keras, keluar dia. Wah, ini tentu pekerjaan ajaib. Orang biasa, seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, seorang bapak yang biasa bekerja, dia mampu mengusir roh-roh jahat, dan itu menggemparkan tentunya, Bapak Ibu Saudara. Itu tentu membuat sesuatu yang berbeda, saudara-saudara, ya. Yang kedua adalah terjadi kesembuhan, saudara-saudara. Nah, yang pertama ini, saudara, aplikasinya kita adalah kita harus berani melayani kelepasan, mengusir roh-roh jahat di wilayah teritorialnya, saudara. Kalau di rumah tangga mungkin sering cekcok, sering berbeda pendapat, saudara-saudara, ya, kita perlu doakan. Saudara-saudara, di Kali Sari sana dekat depan gereja Katolik itu seringkali dulu terjadi kecelakaan. Saudara-saudara, sering kali terjadi kecelakaan. Saudara-saudaraku, bahkan saya pernah di situ, saudaraku, naik mobil normal, saya ditabrak dari depan oleh seorang yang mabuk, gitu. Dulu saya lihat juga Pak Denny pernah nabrak tukang es krim di situ. Nah, malam-malam itu, saudaraku, saya datang ke sana, selesai saya ditabrak mungkin waktu yang 1 minggu, 2 minggu itu, saya berdoa. Saudaraku, saya berdoa malam-malam di depan gereja Katolik itu. Dan sejak itu sampai sekarang saya tidak mendengar lagi kecelakaan di situ, saudara-saudara. Dan saya yang kedua, saudaraku, saya ingin ceritakan, saya di satu wilayah daerah perbatasan Salatiga, mobil saya ditabrak dari belakang sama orang mabuk juga, saudara. Padahal saya berhenti di pinggir jalan menelpon, saudaraku, terima telepon, saya berhenti, tapi tiba-tiba ada orang nabrak, jeder gitu. Wah, saudara-saudara, orangnya masuk ke kolong mobil saya. Nah, pada waktu saya tanya kepada orangnya itu, oh tidak apa-apa, lalu saya pergi, gitu, saudara. Nah, esoknya saya tanya kepada pemilik proyek yang saya berhenti itu, oh sini sering sekali, gitu. Nah, saya ajak Mas Budi, Mas Supri, dan kebetulan kita retreat, kita jalan, kita doakan itu, kita doakan. Tapi sampai sekarang juga saya tidak mendapati lagi suara di situ tabrakan lagi, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, terjadi kesembuhan, saudaraku. Nah, banyak dikatakan firman Tuhan, banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Nah, aplikasinya kita mesti berani mendoakan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani berdoa kepada orang sakit. Ya, saudaraku, kita harus berani mendoakan orang sakit itu supaya Tuhan menyembuhkan. Ya, firman Tuhan mengatakan,
usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit. Saudaraku, bagian kita adalah mengusir setan, bagian kita adalah menyembuhkan orang sakit, dan bagian orang sakit itu sembuh, bagian setan itu keluar. Ya, saudara-saudaraku, punya bagian masing-masing. Ya, kita disuruh Tuhan untuk mengusir roh jahat. Kata firman Tuhan juga sembuhkanlah orang sakit. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bangkitkan saudaraku dua pelayanan ini di dalam hidup kita, kembali kita bangkitkan kembali saudara-saudaraku, pelayanan bukan hanya ngusir roh-roh jahat, tapi juga menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara ya, ini sangat penting juga dilakukan oleh kita, saudaraku. Akibatnya orang yang mendengar itu dikatakan poin 3, bersukacita. Mereka bersukacita, saudaraku ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan jika kita mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang di tempat itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkitkan lagi dua pelayanan. Yang pertama, pelayanan mengusir roh jahat. Yang kedua, pelayanan saudaraku menyembuhkan orang sakit. Ya, jangan takut, saudaraku, kalau orangnya meninggal, saya juga punya pengalaman itu. Jangan takut, saudara-saudaraku, kita tidak seperti yang kita harapkan. Jangan takut. Tapi dua ini penting dilakukan oleh gereja Tuhan. Bukan hanya kasih kita, tetapi juga, saudaraku, demonstrasi kuasa Tuhan yang dilakukan oleh gereja Tuhan juga penting kita lakukan. Mari kita berdoa.